si kemarin. Selamat siang Pak Ustri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Cos, kabar baik. Ya, kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Iya Cos, siap. Sebelum kita memulai cakapan ini, bagaimana perasaan Pak Ustri menjelang sesi kucing kali ini? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya merasa kurang optimal hari ini. Nah, tentu saja itu Pak ya, karena saya tahu Pak Ustri banyak kegiatan dalam minggu-minggu ini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama ya Pak. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi kucing kali ini? Gini Gus, saya ingin meningkatkan keefektifan pembagian waktu, baik KBM, tentang kuliah saya, dan PGP yang saya laksanakan ini tentunya. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Ustri inginkan ke depannya? Saya itu ingin bisa menyelesaikan tugas PGP saya, namun juga tetap melayani sesuai dengan fungsi saya sebagai PT, dan lancar di perkuliahan saya yang kebetulan ini sering kegiatan di Bandar Lampung, Pak. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Ustri inginkan dari kucing ini? Saya ingin bisa mengikuti PGP dengan lancar, tetap menjaga keoptimal pembelajaran di sekolahan, dan tanpa mengurangi kegiatan-kegiatan kuliah saya. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak. Apa yang membuat Pak Ustri merasa kesulitan dalam KBM di sekolah maupun dalam sesi pendidikan guru penggerak dan juga di studi lanjut atau perkuliahan yang Bapak jalankan saat ini? Gini Gus, saya itu merasa kesulitan membagi waktu, pengerjaan tugas daring, PGP yang selalu due date, dan akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan. Kemudian saya juga harus bisa menyelaraskan atau yang jelas untuk KBR saya jangan sampai terbengkalai. Kemudian serta tugas-tugas di kampus ini yang sekarang banyak kali untuk presentasi. Iya. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan-perasaan itu bisa muncul? Rasa takut itu tidak bisa memberikan pemahaman materi yang optimal ke teman sejawat, murid. Khawatir juga dengan tugas perkuliahan yang menumpuk karena harus menyelesaikan atau membuat presentasi di dalam kuliah saya. Di sisi lain, saya merasa tertekan bila sampai PGP yang saya lakukan dari bulan Agustus ini akhirnya saya tidak lulus. Iya, paham Pak. Selama ini bagaimana Anda menghadapi situasi yang seperti itu? Alhamdulillah coach ini membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Itu yang alhamdulillah yang saya dapatkan sekarang. Ya Pak Ustri, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Pak Ustri selama ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Ustri tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih terampil dalam membagi waktu saya antara kegiatan
persekolahan, perkuliahan yang sampai saat ini masih saya lakukan, dan kegiatan PGP. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Itu harapan saya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi, Pak. Ini guna untuk salah satu menemukan solusi. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak. Apa rencana Pak Ustri dalam mencapai tujuan optimalisasi pembagian waktu antara kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan di perkuliahan, dan juga kegiatan PGP yang Pak Ustri inginkan? Saya akan mempersiapkan kegiatan PGP mengenai materi yang begitu banyak dengan baik, kemudian menyelesaikan tugas PGP. Harapan saya sebelum deadline saya sudah mengirimkan, menyusun RPP, kegiatan pembelajaran dan penugasannya, serta meminta bantuan guru piket bila saya tidak bisa hadir di KBM kelas. Selain itu saya juga harus mempersiapkan jauh hari kegiatan-kegiatan yang perlu saya presentasikan dalam kegiatan perkuliahan saya. Ya, bagus itu Pak Ustri. Apakah ada prioritas yang Pak Ustri miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritas saya adalah mempersiapkan segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah saya dengan baik, kemudian berusaha menyelesaikan tuntutan tugas CGP secepatnya. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan persiapan penugasan akan membantu saya mengatasi rasa bingung membagi waktu. Juga kegiatan-kegiatan perkuliahan saya, harapan saya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya Pak. Ada nggak kira-kira strategi yang bisa Bapak terapkan dalam optimalisasi pembagian waktu tersebut, Pak? Saya akan membuat jurnal kegiatan. Jadi jurnal itu saya bagi 3 mengenai tugas PGP, terus jurnal untuk rencana materi pembelajaran di sekolah, kemudian juga saya membuat jurnal untuk kegiatan kuliah saya. Selain itu saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif dari teman sejawat untuk terus memperbaiki diri agar terlihat di mana yang harus saya selesaikan, di mana kekurangan-kekurangan saya maupun di mana kelebihan saya, Pak. Ya, itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik dan konstruktif, Pak, menurut saya. Rencana aksi yang Bapak terapkan itu sudah terstruktur dan fokus gitu, Pak. Dan itu juga akan membantu Pak Ustri dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dalam pembagian waktu dengan lebih efektif dari kegiatan-kegiatan yang Pak Ustri lakukan. Baik, sekarang mari kita ke tahap yang terakhir, Pak, tanggung jawab. Apa komitmen yang Pak Ustri berikan terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi tugas PGP, kuliah yang saya jalani sekarang, serta proses kegiatan belajar di sekolah dengan baik. Berlatih patuh terhadap jurnal yang saya buat, kemudian mencari feedback dari teman sejawat atau rekan-rekan yang lain. Menurut Pak Ustri, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Ustri dalam menjaga komitmen tersebut? Ya itu, Pak, saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam mengingatkan jurnal yang sudah saya buat sebelumnya, yang sudah saya susun. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan agar kedepannya saya bisa lebih bagus lagi dalam memanage waktu yang harus saya lakukan, Pak. Saya akan minta bantuan
teman sejawat untuk memberikan feedback dan bantu saya dalam mengingatkan jurnal yang sudah saya buat sebelumnya dan saya susun. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan dari kegiatan yang selama ini saya lakukan. Begitu, Coach. Iya, terima kasih Pak Ustri. Dan yang terakhir, bagaimanakah dengan tindak lanjut dari coaching hari ini, Pak Ustri? Dari kegiatan coaching ini, saya akan terus berlatih untuk membuat jurnal kegiatan lebih efektif, lebih efisien lagi, dengan harapan agar kegiatan ini terus saya tingkatkan kemampuan saya dalam membagi waktu yang optimal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, bukan hanya ini saja, tapi harapan saya adalah sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam peningkatan kompetensi profesional yang saat ini sedang saya lakukan, Coach. Ya, luar biasa sekali Pak Ustri. Mudah-mudahan dengan jurnal yang sampean buat dan strategi-strategi lainnya yang Bapak telah susun itu bisa membantu optimalisasi pembagian waktu Pak Ustri yang lakukan sehingga semua dapat berjalan dengan optimal. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dalam kegiatan coaching hari ini, dan mudah-mudahan saya doakan Pak Ustri tetap bisa dan tetap semangat untuk mencapai tujuan yang akan Pak Ustri jalani. Terima kasih Coach atas perhatiannya dan mohon doanya dari Coach agar saya bisa melaksanakan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Wayan, selamat pagi. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, hari ini? Pak Ustri? Kabar baik dan luar biasa ini, Pak. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Pak Ustri, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching yang akan kita lakukan kali ini? Sejujurnya saya punya dua perasaan yang sekaligus ada dalam benak saya ini, Pak. Yang pertama, saya merasa senang di dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bisa memberikan feedback dan refleksi buat saya sehingga menemukan solusi yang terbaik. Dan yang kedua, ini perasaan tegang juga nih, Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan saya ini menyita waktu dan membuat trouble di kurang optimalnya dalam kualitas kerjaan saya dalam sehari-hari. Tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Ya, tentunya saya ini ingin meningkatkan presentasi materi di KBM, Pak. Sama saya sebagai guru geografi di kelas saya. Dan saya juga ini ada tugas tambahan sebagai wakakurikulum di sekolah. Kemudian saya juga sedang menjalani pendidikan guru penggerak ini dari bulan Agustus yang lalu, dan nanti mudah-mudahan sampai berlanjut ke bulan April, kurang lebih ada 8 bulan. Dan ini membuat saya sedikit kurang maksimal, Pak, dalam menyiapkan materi pelajaran saya di kelas. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Ya, tentunya saya sebagai guru, tugas pokok saya ini, Pak, mudah-mudahan tetap terlaksana dengan baik. Di mana tugas pokok saya adalah sebagai guru mata pelajaran geografi. Saya ingin bisa tetap maksimal, Pak, dalam mengajar di kelas, dalam memaparkan materi saya, dapat melayani pembelajaran siswa-siswa saya. Tapi saya juga di sisi lain juga ingin tetap fit, ingin tetap optimal juga menjalankan tugas tambahan saya sebagai wakakurikulum dan juga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani ini, Pak. Harapan saya begitu. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini?
Ukuran keberhasilannya satu Pak, prioritas yang utama itu adalah murid di kelas saya dapat terlayani pembelajaran geografinya oleh saya. Kemudian yang kedua, tugas tambahan saya sebagai Waka bidang kurikulum, yaitu membantu kepala sekolah dalam manajemen sekolah itu bisa saya jalankan. Dan yang ketiga, saya bisa lulus dalam pendidikan guru penggerak ini Pak. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam KBM? Mengikuti sesi PGP maupun menjalankan tugas tambahan Bapak sebagai Waka kurikulum? Kesulitan yang paling utama itu adalah membagi waktu Pak, dalam pengerjaan tugas baik PGP, KBM maupun tugas tambahan saya sebagai Waka kurikulum. Mungkin Bapak bisa mengetahui lah, tugas Waka kurikulum itu dalam mendampingi kepala sekolah itu juga cukup lumayan. Dan dalam kegiatan PGP juga sesi-sesi LMS itu wajib kita kerjakan juga. Tapi tentunya kesulitan dalam pembelajaran di kelas itu jauh lebih utama, karena itu yang jadi prioritas utama kita, bagaimana cara mengelola waktunya sehingga KBM di kelas itu tidak terbengkalai Pak. Oke. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Ya, saya merasa takut Pak tentunya. Yang pertama, ini saya tidak bisa maksimal dalam menjalankan KBM pada murid-murid saya. Kemudian saya juga merasa khawatir, merasa kurang enak lah dengan kepala sekolah apabila peran saya sebagai Waka kurikulum ini tidak dapat optimal. Dan di sisi yang ketiga, saya juga merasa tertekan apabila sudah capek-capek mengikuti kegiatan PGP, ini PGP-nya tidak lulus. Paham ya. Terus bagaimana Anda itu menghadapi situasi tersebut? Tentunya dengan coaching seperti ini, Bapak sebagai coach ini dapat membimbing saya dengan pertanyaan yang bisa membuat saya merenung, membuat ruang terbuka untuk saya, sehingga saya dapat menyusun pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya juga akan merasa nyaman apabila didengar dan didukung. Ya, syukur-syukur ada sedikit masukan dan feedback dari coach sendiri. Insya Allah ya Pak, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bapak selama ini. Terus apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, tentunya poin dari kesulitan dalam pembagian waktu ini, saya itu hanya ingin merasa lebih terampil Pak dalam menjalankan multitasking lah istilahnya, lebih terampil dalam membagi waktu saya antara kegiatan jadwal saya belajar mengajar di kelas sebagai guru geografi, kemudian tugas sebagai Waka kurikulum, dan juga sebagai siswa di pendidikan guru penggerak. Dan saya yakin dengan coaching yang kita laksanakan ini, saya bisa mencapainya Pak. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak ya. Apa rencana Anda dalam mencapai tujuan optimalisasi pembagian waktu KBM, tugas sebagai Waka kurikulum yang Bapak emban sekarang, maupun PGP yang Bapak ingin lakukan sekarang? Saya akan mempersiapkan Pak materi PGP dengan lebih baik, karena PGP itu kan jelas kegiatannya secara runtut, dan di LMS itu sudah ada deadline-nya, tanggal deadline-nya. Jadi sebenarnya kalau PGP itu tidak akan menjadi sulit apabila kita menyelesaikan tugas itu sesuai dengan deadline atau bahkan sebelum deadline.
kemudian di waktu-waktu senggang, selagi tidak ada tugas dari LMS PGP, saya dapat menyusun PGP KBM, presentasi materi untuk siswa yang lebih optimal lagi. Kemudian saya juga bisa minta bantuan guru piket di sekolah bila mana saya tidak bisa hadir di KBM di kelas apabila saya sedang ada kegiatan PGP maupun tugas dari Waka kurikulum. Bagus Pak, bagus. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang Bapak lakukan? Prioritas saya Pak, yang pertama adalah saya dapat mempersiapkan materi pelajaran geografi itu dengan lebih baik lagi dan berusaha menyelesaikan LMS dalam pendidikan guru penggerak ini secepatnya sebelum deadline. Dan saya juga percaya bahwa fondasi yang kuat dan materi serta persiapan saya serta penugasan ini akan membantu saya mengatasi rasa-rasa bingung dalam membagi waktu, Pak. Terus apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan optimalisasi pembagian waktu PGP, KBM di kelas Bapak ataupun sebagai tugas tambahan yaitu Waka kurikulum yang Bapak? Yang pertama Pak, strateginya itu mungkin saya bisa membuat skala prioritas Pak. Skala prioritas ini bisa saya dapatkan dengan membuat tabel jadwal, baik itu jadwal pelajaran di kelas, kemudian ada jadwal tugas LMS PGP dan juga jadwal Waka kurikulum. Kemudian yang kedua strateginya adalah saya meminta bantuan feedback yang konstruktif dari rekan sejawat saya, terutama guru-guru senior saya di sekolah. Bisa juga langsung dengan kepala sekolah saya sebagai pembina saya di sekolah. Saya pikir itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang Bapak lakukan dapat mengatasi tantangan pembagian waktu dengan lebih efektif lagi. Saya percaya itu. Kemudian baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat saat ini? Ya Pak, saya akan komitmen Pak tentunya mempersiapkan segala materi atau tugas ini berdasarkan skala prioritas Pak. Saya akan mendahulukan mana yang lebih urgent, maka itu yang akan saya lakukan atau selesaikan terlebih dahulu, baik tugas PGP, tugas sebagai Waka kurikulum, dan tugas sebagai guru mapel. Kemudian saya juga akan berlatih patuh terhadap jadwal. Jika perlu sebelum due date atau sebelum deadline saya bisa menyelesaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, saya akan terus mencari dukungan baik moral maupun psikologis, feedback dari teman sejawat ataupun pembina kepegawaian di sekolah, yaitu kepala sekolah tersendiri. Oke. Sekarang coba saya pengen tanya ini, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Ya, saya akan meminta bantuan kepala sekolah Pak. Tentunya dalam hal ini pimpinan saya secara langsung ini dalam membimbing saya, kemudian memberikan feedback, dan juga saya akan juga meminta bantuan kepada teman sejawat, terutama yang guru-guru senior, sehingga saya selalu mungkin bisa diingatkan mengenai jadwal dan skala prioritas yang telah saya susun. Saya mempunyai kepercayaan bahwa dukungan, motivasi mereka-mereka inilah yang akan menjadi pendorong dan pemantik perbaikan diri pribadi saya untuk menyelesaikan masalah manajemen waktu saya tersebut. Baik, yang terakhir ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, apa yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan terus berlatih Pak, membuat
komitmen, karena penciptaan komitmen ini merupakan hal yang gampang-gampang sulit Pak. Tapi kalau kita bisa komitmen dengan baik, nah, mudah-mudahan skala prioritas yang sudah kita buat, jadwal yang sudah kita buat itu akan dapat berlangsung lebih baik dan kita lebih selektif dalam memilih tugas mana atau pekerjaan mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga tugas-tugas tersebut tidak menumpuk sehingga membuat kita malah malas mengerjakan semuanya. Nah, kemudian kegiatan ini juga mudah-mudahan tidak hanya menjadi fokus sementara Pak coaching ini, tapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya secara pribadi dalam peningkatan kompetensi pedagogik saya, kemudian juga terutama dalam peningkatan kompetensi profesional saya sebagai seorang guru. Baik, itu harapan kita ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dengan skala prioritas, jadwal yang sudah Bapak buat menjadikan Bapak lebih bagus lagi, pengembangan kompetensi juga bisa meningkat, dan harapan saya Bapak menjadi lebih bagus dalam melaksanakan kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, jadi itu aja Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Ustri mudah-mudahan sudah menjadi ikut saya. Siap, terima kasih. Oke Pak ya, selamat pagi. Iya Pak, selamat pagi.